Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Terdapat perbedaan penting antara pendidikan dan pengajaran, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan perspektif menarik yang mengajarkan kita untuk melihat perbedaan ini dengan lebih mendalam. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara bisa dianggap sebagai jendela ke dalam dunia pendidikan. Ini adalah proses penting dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Pengajaran adalah tentang memberi alat yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia dengan percaya diri. Sementara itu, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah mengarahkan setiap kekuatan yang ada dalam diri anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang paling utama, tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang berharga. Pendidikan memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi individu yang tidak hanya menghargai dan menghormati diri sendiri, tetapi juga orang lain. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tentang membimbing mereka menjadi pribadi yang mandiri. Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan lebih dari sekedar mengisi kepala anak dengan informasi. Pendidikan adalah tentang membentuk karakter, memberi arah pada jiwa, dan membantu anak-anak menemukan tempat mereka dalam masyarakat yang lebih besar. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mengalirkan materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih diutamakan daripada memahami karakteristik unik setiap murid. Biasanya, saya terlalu terjebak pada angka-angka dan pencapaian, sehingga kadang melupakan esensi yang lebih mendalam. Saya akui, saya hanya terfokus pada sisi kognitif murid saja. Ketika memberi tugas atau ulangan harian misalnya, saya lebih melihat nilai dan prestasi dalam segi akademik. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi saja. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengetahuan akan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah membawa pencerahan baru bagi saya. Apa yang selama ini saya pikirkan dan lakukan ternyata tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya objek, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Guru bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru pun perlu bersikap ikhlas dan sabar dengan setulus hati. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik masing-masing murid sangatlah penting agar pendekatan yang sesuai dapat diterapkan. Selain itu juga, saya juga harus memberikan ruang bagi murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, sebab mereka adalah individu dengan potensi unik yang perlu dihormati dan dikembangkan. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode student center. Berikutnya, saya akan mendorong murid berpikir kritis, kreatif, terampil berkomunikasi, dan mampu berkolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus belajar mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.